Penguasa Kuil Surgawi, Bab 211. Pada saat ini, layar lebar hanya menampilkan gambar-gambar tragis dan tragis di medan perang ekstrateritorial, menampilkan adegan satu persatu, kelompok prajurit naga yang tidak dikenal, sekarat dengan murah hati, tidak ada seorang pun di layar yang menafsirkannya, dan bahkan saat ini. Tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk menafsirkannya, itu hanya setenang itu. Adegan itu dimainkan dengan tenang. Yan Shuai, pergi, boom, kerajaan naga akan menang, titik. Boom, saudara-saudara, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Petik 2, bunuh. Di awal gambar, para prajurit kerajaan naga tiba-tiba tewas dalam pertempuran. Mereka menghadapi terlalu banyak musuh dan terlalu kuat. 8 aliansi asing mengepung para prajurit kerajaan naga dengan kekuatan beberapa kali lipat. Para prajurit kerajaan naga jatuh seperti hujan, tetapi bahkan jika mereka mati, mereka harus menarik 1 atau 2 musuh eksotis menginjak punggung. Untuk sementara, di wilayah kerajaan naga, semua orang yang menonton adegan ini terkejut dan sangat terkejut. Di layar itu, mereka melihat pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang yang terkenal, pembangkit tenaga listrik tingkat raja, dan beberapa dewa perang dan raja surga, mereka masih saling kenal. Di masa lalu, itu dulu ada di satu sisi wilayah, tetapi pada saat ini, dewa perang yang sangat kuat pada hari kerja tiba-tiba mati dalam pertempuran. Dibunuh secara brutal oleh musuh. Di mana prajurit kerajaan naga kita bertempur. Pada saat ini, orang-orang satu persatu, di jalan, di rumah, di perusahaan, semua orang melihat pemandangan yang sangat tragis di layar dengan kaget. Medan perang ekstrateritorial, itu adalah medan perang ekstrateritorial. Ternyata orang-orang kuat dari Departemen Perang semuanya telah pergi ke sana, dan kami menyalahkan mereka. Pada saat ini, beberapa orang berpengetahuan, yang mengetahui medan perang ekstrateritorial, mau tidak mau mengatakannya. Untuk sementara, banyak orang menyaksikan adegan para prajurit kerajaan naga bertempur sampai mati dan membuat pengorbanan heroik, tanpa sadar menangis, dan mata mereka langsung memerah. Ternyata bukan para prajurit dari Departemen Perang Kerajaan Naga yang tidak terburu-buru menyelamatkan mereka, tetapi mereka masih memiliki pertempuran yang lebih tragis untuk diikuti. Di medan perang di sana, jelas bahwa para prajurit kerajaan naga berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, semua orang di kerajaan naga tercengang, hati mereka gemetar dan mata mereka memerah. Dan saat berikutnya, gambar itu berubah lagi, Wan Tiansheng lah yang memimpin para prajurit kerajaan naga, terus-menerus berlarian untuk menekan sekte-sekte kuat yang membuat masalah di wilayah itu. Dalam proses yang sama, para prajurit Departemen Perang juga jatuh. Untuk sementara, semua orang di kerajaan naga bingung. Mereka menyaksikan adegan tragis yang diputar di layar di sebelah mereka dengan tatapan kosong. Pada saat ini, Departemen Perang Kerajaan Naga tidak memiliki juru bicara untuk menafsirkan semua ini. Tapi segera ada banyak koci dan elit di Kerajaan Naga di internet, dan mereka mengerti segalanya dalam sekejap. Kemudian mereka mulai menafsirkan secara spontan kepada orang-orang. Pada saat ini, Xiao Tians dan Xing Lao sudah bergegas kedua benteng sekte lainnya yang ditekan oleh Chen Bahuan dan Luo Wouqi. Tragis seperti itu, benteng Departemen Perang yang menekan dua sekte di pintu telah dihancurkan. Xiao Tians tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Xing Erji, jadi dia menekan dua sekte yang memiliki puncak kekuasaan kaisar. Dan setelah menekan dua sekte yang memiliki puncak kekuasaan kaisar untuk membuat masalah, Xiao Tians dan Xing Lao segera terhubung ke jaringan intelijen Departemen Perang Kerajaan Naga, dan kemudian keduanya mulai membantu Wan Tiansheng menekan yang kuat di sekte yang lahir. Hanya saja rencananya tidak dapat mengikuti perubahan, dan Xiao Tians tidak pernah menyangka bahwa orang-orang kuat dari sekte Yinxi akan berani mengirimkan mereka semua hari ini. Tapi pilihannya dengan Wan Tiansheng juga sangat sederhana, satu kata, yaitu membunuh. Ada puluhan zona perang di Kerajaan Naga. Pada saat ini, Xiao Tians dan Xing Lao bertanggung jawab atas satu, khususnya dengan kecepatan tercepat, untuk membunuh pembangkit tenaga listrik surgawi dan pembangkit tenaga listrik God of War yang telah keluar untuk mengganggu sekte tersebut. Pada saat ini, Wan Tiansheng juga membubarkan semua pasukan utama Departemen Perang Kerajaan Naga. Penindasan yang gila, saya ingin melihat berapa banyak kaisar yang Anda miliki dan berapa banyak kaisar yang Anda miliki bisa membunuh saya. Mata Xiao Tians dingin. Pada saat ini, dia membawa pembangkit tenaga listrik sekte tingkat Raja Surgawi di tangannya, dan kemudian dia menggunakan tangannya untuk memotong leher pembangkit tenaga listrik Raja hari itu. Dan dengan berlalunya waktu, orang-orang di wilayah Kerajaan Naga juga semua terbangun. Pada saat ini, semua orang mulai memberikan berita tentang sekte kuat yang membuat masalah di situs resmi Departemen Perang Kerajaan Naga. Dan setiap kali mereka menyediakannya, orang-orang kuat dari Departemen Perang segera datang dan membunuh orang-orang itu. Dan selain itu,
di wilayah Kerajaan Naga, ada banyak pria kuat tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di antara orang-orang. Orang-orang kuat patriotik telah menyerah bersembunyi pada saat ini dan telah mengambil tindakan untuk melindungi kemakmuran. Untuk sementara, langit dipenuhi asap di medan perang di luar wilayah seberang laut. Dan hal yang sama berlaku di wilayah Kerajaan Naga. Tapi kekuatan sekte itu keluar dengan cepat dan mati dengan cepat. Kadang-kadang, pusat kekuatan kekaisaran yang muncul juga dipenggal oleh Xiao Tians, Xing Lao, dan Wan Tiansheng. Waktu berlalu perlahan, dan ada lebih dari 20 zona perang di Kerajaan Naga, yang semuanya bertempur, tetapi seiring berjalannya waktu. Setengah dari pembangkit tenaga listrik top di sekte itu juga dibantai. Terutama setelah penindasan terhadap 3 sekte besar dengan pusat kekuatan kekaisaran puncak, sekte-sekte kecil dan menengah itu juga mulai berkumpul. Pukul 6 sore, saat matahari terbenam, Xiao Tians, yang dipenuhi dengan niat dingin dan membunuh, dan Xing Lao, yang juga kedinginan, datang ke gerbang King Tianzong. Sudah beberapa menit sejak mereka berdua tiba di sini. Sampai pukul 5 sore, tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang lahir di Kerajaan Naga. Paling banyak itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang. Dan sejauh itu, tidak ada gunanya lagi tindakan Xiao Tians dan Xing Lao. Apa yang paling dikhawatirkan Xiao Tians sekarang adalah 2 sekte yang kuat, Sekte King Tian dan Akademi Lingdong. Bagaimanapun, ada kekuatan kekaisaran sejati di 2 kantor pusat ini. Pada saat ini, Xiao Tians dan Xing Lao, tubuh mereka semua diselimuti jubah hitam. Hanya 2 mata yang terbuka, tapi niat membunuh mereka sangat kuat. Pada saat ini, mereka berdua ragu-ragu apakah akan memasuki Sekte King Tian, membantai Sekte King Tian, dan sekali lagi menghalangi mereka yang lahir di Kerajaan Naga dan Sekte yang masih tersembunyi. Pada saat ini, di depan mereka, gerbang King Tianzong tertutup rapat, dan tidak dibuka sama sekali. Ada juga 8 kekuatan kekaisaran di pintu masuk gerbang yang selalu berjaga-jaga. Tentu saja, bahkan 8 kaisar di depannya semuanya berada di puncak kaisar, dan mereka tidak dapat menghentikan Xiao Tians untuk bergabung dengan Xing Lao. Keduanya, rubah tua dan rubah kecil, keduanya memiliki kekuatan tempur setingkat kaisar. Xiao Tians benar-benar sebanding dengan kekuatan tempur tingkat kedua tingkat kaisar, dan Xing Lao juga tingkat pertama. Masuk akal bahwa mereka berdua lebih kuat dari King Tianzong. Tapi saat ini Xiao Tians dan mereka berdua agak ragu-ragu. Old Xing melihat ke kedalaman Sekte King Tian di kejauhan, menyipitkan matanya, dan setelah melihatnya sebentar, dia berkata kepada Xiao Tians, "Tuan, apakah kita akan menerobos masuk?" "Tidak apa-apa untuk masuk, tapi kali ini sekte tersembunyi di Kerajaan Naga sedang dalam kekacauan. Sekte King Tian ini belum lahir. Mereka masih mengikuti aturan." Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia menyipitkan matanya dan menatap King Tianzong di kejauhan. Pada saat ini, dia bahkan bisa merasakan mundurnya Zhao King Tian, Patriark King Tianzong. Tapi yang aneh adalah bahwa dalam persepsinya, tampaknya ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar lain di Sekte King Tian ini, dan aura pembangkit tenaga listrik tingkat 2 tingkat kaisar meresap. Saat berikutnya, Xiao Tians berkata perlahan, "Jika saya tidak salah, ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tersembunyi lainnya di Sekte King Tian ini, dan seharusnya ada keberadaan tingkat kaisar tingkat kedua." Wajah tua di bawah topeng Old Xing mengerutkan kening dalam-dalam saat ini. Setelah melihatnya sebentar, dia perlahan berkata, "Tuan, aku tidak merasakannya." Xiao Tians tersenyum dan mengangguk setuju dan berkata, "Tingkat kaisar tersembunyi itu memiliki cara penyembunyian yang sangat cerdas." Dia juga dengan sengaja melepaskan nafas barusan, yang membuatku merasa bahwa itu mungkin juga berarti pencegahan. Artinya, jangan menyerang Sekte King Tian dengan mudah, Sekte King Tian tidak lemah. Tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat kedua tingkat kaisar selalu disembunyikan, dan harus ada beberapa pertimbangan. Kalau tidak, jika kami berdua datang, dia akan keluar untuk menghalangi kami sejak lama. Old Xing mengerutkan kening lebih dalam, menatap ke arah King Tianzong, dan setelah beberapa saat, dia bertanya pada Xiao Tians, "Kalau begitu penguasa kuil, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu akan menerobos masuk?" Zhao King Tian sudah terpukul keras oleh ketiga tetua kemarin. "Jika Anda masuk, Anda akan menghentikan urutan kedua tingkat kaisar tersembunyi pihak lain. Saya yakin akan membunuh Zhao King Tian, dan kemudian saya akan membantu Anda." Xiao Tians menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, "Tunggu sebentar untuk melihat apakah pihak lain bereaksi." Sebuah base camp sekte yang telah diwariskan selama ratusan tahun tidak mudah untuk dimasuki. Mari kita tunggu dan lihat apakah orang-orang dari Sekte King Tian berani keluar. Saya berani mengatakan bahwa sekarang kami berdua ragu-ragu, dan keduanya di Sekte King Tian mungkin bahkan lebih tidak nyaman. Sebuah cibiran muncul dari sudut mulut Xiao Tians. Dia dan Xing Lao masuk,
dan kecil kemungkinan mereka semua akan menghancurkan King Tianzong, tetapi jika keduanya berani keluar, mereka harus mengatakan sesuatu yang lain. Dan pada saat ini, seperti yang dikatakan Xiao Tians, pada saat ini, di kedalaman King Tianzong, di ruang rahasia bawah tanah tempat Zhao Qingtian mundur, Zhao Qingtian, yang pucat saat ini, menggenggam pedang panjang di tangannya dan menatap sesepuh tertinggi King Tianzong. Di depannya, di King Tianzong, kecuali dia, Zhao Qingtian, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar kedua masih yang terkuat dari orde kedua kaisar. Pada saat ini, Zhao Qingtian juga merasakan nafas Xiao Tians dan Xing Lao di luar gerbang sekte. Wajahnya sangat serius, dan keringat dingin di sisi wajahnya masih mengalir saat ini. Tidak ada yang lain, hanya karena dua orang yang datang kepada mereka hari ini jelas bukan tetua ketiga, dan Long Zhangguo. Tapi dua lainnya, tapi itu lebih kuat dari tetua ketiga, dan Long Zhangguo. Dan Anda harus tahu bahwa sekarang dia sendiri masih terluka parah dan kekuatan tempurnya telah menurun. Tidak mungkin untuk melawan pertempuran hidup dan mati dengan orang kuat dengan pangkat yang sama. Jika dia bertarung dengan paksa, kemungkinan besar dia akan mati. Saat berikutnya, Zhao Qingtian, berkeringat deras, berkata kepada tetua sekte Qingtian Taisang yang berdiri di depannya, "Paman, apa yang harus kita lakukan? Siapa dua kaisar di luar? Apakah itu Qin Wu, tetua tertua kerajaan naga, dan Liu Ce, tetua kedua?" "Saya tidak merasa seperti itu." Penatua tertinggi dari sekte Qingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini bukan Qin Wu dan Liu Ce. Tetapi pihak lain juga sangat tirani, benar-benar setingkat kaisar, dan salah satu dari mereka tidak lebih lemah dariku." Patriark sekte Qingtian, Zhao Qingtian, menelan dengan susah payah dan berkata, "Paman, siapa mereka? Bagaimana bisa dua kekuatan kekaisaran yang kuat tiba-tiba muncul di wilayah kerajaan naga? Ini bukan kubis Cina, ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Bahkan di dinasti feodal 300 tahun yang lalu, mereka adalah orang-orang kuat yang bisa memulai sebuah sekte dan mendirikan sebuah sekte. Dari mana mereka berdua berasal?" Penatua tertinggi dari sekte Qingtian terus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Yang lebih lemah dari mereka agak akrab dengan yang kuat. Tapi saya tidak ingat siapa yang ada di sini." Zhao Qingtian mengangguk dan berkata, "Yah, Paman, tidak masalah siapa mereka, tapi aku cukup yakin keduanya sangat memusuhi kita. Saya mendapat kabar 3 jam yang lalu bahwa ada sekte Lingjian dan sekte Badao, sekte Shenfeng, tempat kekuasaan puncak kaisar berada. Itu telah dihancurkan oleh orang lain. Tak satu pun dari 3 sekte Anda yang lemah. Mereka semua memiliki 1 hingga 2 kaisar di puncaknya. Terlebih lagi, hari ini, 4 tetua kerajaan naga, setelah kembali ke Yanjing kemarin, telah sembuh di Yanjing dan belum diberangkatkan." Saat berikutnya, Zhao Qingtian berhenti dan melanjutkan, "Paman, saya tidak tahu siapa mereka berdua di luar, tapi saya yakin mereka membantu Departemen Perang Kerajaan Naga. Dan sekte Lingjian, sekte Badao, dan sekte Shenfeng jelas merupakan tembakan mereka. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Departemen Perang Kerajaan Naga selalu memusuhi kita." Ketika tetua tertinggi King Tianzong mendengar ini, alisnya mengerutkan kening lebih dalam, dan kemudian dia berkata setelah beberapa saat, "Pihak lain seharusnya merasakan keberadaanku, jadi dia tidak melakukan apa-apa sekarang. Situasi di dunia saat ini, serta kerajaan naga, sangat rumit. Jangan mengantre dengan mudah, Anda seperti 2 orang kuat yang datang hari ini untuk berdiri di sisi Departemen Perang Kerajaan Naga. Jika mereka datang dengan tingkat kaisar kemarin seperti Zhangguo, maka kita pada dasarnya akan dihapuskan, tetapi mereka juga harus mengurusnya, karena Qin Wu dan Liu Ce dan yang lainnya tidak tahu berapa banyak orang seperti kita. Dan Akademi Lingdong ada di negeri ini, jadi ini bukan masalah pilihan terakhir. Jangan sobek wajahmu dengan mereka." Zhao Qingtian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bertanya, "Oke, kalau begitu Paman, kamu bisa memutuskan. Aku akan mendengarkanmu. Apa yang Anda katakan, kami sekte Qingtian akan melakukan apapun yang kami inginkan." Petik 2. Elder Taisang mengangguk dan berkata, "Baiklah, Anda dapat berbicara dengan mereka, katakan saja bahwa sekte Qingtian tidak akan muncul dalam waktu setidaknya 1 bulan setelah menutup sekte mulai sekarang." "Oke," Zhao Qingtian mengangguk, keringat dingin di wajahnya masih mengalir ke bawah. Pada saat ini, dalam perasaannya, 2 kaisar yang kuat di luar semakin dekat dan dekat dengan mereka. Saat berikutnya, Zhao Qingtian tidak lagi ragu-ragu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan lantang, "Semua personel King Tianzong mendengarkan perintahnya. Mulai sekarang, sekte Qingtian akan menutup sekte tersebut selama 1 bulan. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan King Tianzong dalam waktu 1 bulan. Pelakunya sudah mati. Semua personel sekte harus mematuhinya." Pada saat ini, ketika Zhao Qingtian selesai meneriakkan kata-kata ini, Xiao Tians dan Xing Lao,
yang hendak berjalan di dalam Sekte King Tian di kedalaman pegunungan dan hutan di luar gerbang Sekte King Tian, berhenti ketika mereka mendengar kata-kata itu. Saat berikutnya, Xing Tua tersenyum dan berkata, "Hehe, Tuan, sepertinya Zhao King Tian dan yang lainnya takut kita akan benar-benar membobol, lagi pula, dia masih terluka parah." Xiao Tians juga mencibir, dan melirik jauh ke kedalaman King Tianzong, cibiran di sudut mulutnya bahkan lebih kuat. Bab 212. Nah, sekarang setelah semua orang melunak, ayo pergi dan pergi ke utara. Tidak ada lagi penundaan, situasi ini berkembang terlalu cepat. Mungkin dunia yang hebat akan segera datang. Xing, Anda harus berusaha untuk kembali ke puncak sesegera mungkin. Sekte Linjian dan Sekte Badao. Ada juga harta karun Sekte Shenfeng. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menggunakan semuanya. Anda dapat mengambil langkah lebih dekat dengan kekuatan Anda. Setelah Xiao Tians berhenti, dia tersenyum dan berkata pada Xing Lao. Old Xing juga tersenyum dan mengangguk, "Nah, ketika saya memusnahkan kedua sekte itu di pagi hari, saya mengambil beberapa hal baik, dan sebenarnya ada beberapa pil yang tertutup rapat. Saya yakin saya akan dapat segera kembali ke puncak saya. Tuhan, jangan sebutkan itu di sekte tersembunyi ini. Sebenarnya ada banyak hal baik." Old Xing berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Misalnya, Anda dapat berbicara tentang semua jenis harta langka, kaligrafi dan lukisan antik semuanya adalah pedang panjang, dan emas dan perak biasa ditumpuk seperti gunung. Terlalu banyak, terlalu banyak. Lord of the Temple, Anda mengatakan bahwa itu jika kita benar-benar menghancurkan Sekte King Tian ini, maka haruskah kita mengirimkannya? Saya yakin, jika kita mengosongkan King Tianzong, kuil surga pasti akan memiliki setidaknya 5 atau 6 kaisar yang lebih kuat, dewa perang, dan sejumlah besar raja surgawi." Xiao Tians tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana bisa sesederhana itu? Apakah Anda pikir para tetua kerajaan naga tidak memahami kebenaran yang begitu sederhana? Selain itu, bahkan jika King Tianzong masih memiliki level kaisar yang tersembunyi, itu bukanlah lawan dari para tetua agung. Jika dipadamkan, itu akan dipadamkan sejak lama. Tetapi sekte mana yang diturunkan dari zaman kuno yang tidak saling terkait? Tidak apa-apa untuk membunuh sekte-sekte yang tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Jika sekte King Tian benar-benar dibantai, Akademi Lingdong merasa akan ada masalah besar yang muncul." Hehe, saya baru saja mengatakan itu, saya mengerti, apakah saya bukan dari sekte surgawi? Aku hanya bercanda, Xing Lao berkata sambil tersenyum, wajah lamanya di balik topengnya juga sedikit malu. Sudut mulut Xiao Tians berkedut kencang, dan dia menoleh untuk melihat lebih dalam pada Xing Lao. Orang tua ini juga seorang guru yang gelisah, dan dia telah mendorongnya untuk menghancurkan Sekte King Tian. Xiao Tians melirik Xing Lao dalam-dalam dan berkata, "Xing Lao, di mana Satianzongmu? Apakah tidak ada latar belakang sama sekali?" Old Xing tersenyum dan berkata, "Sudah hilang, saya satu-satunya bujangan tua, itu benar-benar hilang. Jika demikian, lalu bagaimana saya bisa terluka di kuil surga selama 3 tahun?" Saat berikutnya Xiao Tians mengangguk, lalu menatap Xing Lao dengan sangat serius dan berkata, "Xing Lao, jika kamu tidak membicarakan ini, aku lupa. Anda telah tinggal di kuil surgawi saya selama 3 tahun. Apakah Anda harus membayar akomodasi?" Old Xing linglung di tempat, menatap Xiao Tians dengan linglung, dan setelah melihatnya sebentar, dia berkata, "Sial, Tuan, apakah kamu serius? Kamu, Anda ingin saya membayar akomodasi Anda?" Xiao Tians mengangguk, menatap Xing Lao dengan serius dan bertanya, "Apa, tidak bisakah kamu? Ayo, beri aku uang, sekarang juga." Xing tua itu bodoh, tidak ada yang lain, karena dia tidak punya uang. Bagaimana seorang ahli seperti dia bisa menggunakan uang? Jadi pada saat ini dia bingung, Xiao Tians benar-benar meminta uang kepadanya. Saya tidak memilikinya," Old Xing berkata dengan malu. Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Oke, lalu pergi dan hancurkan Sekte King Tian, dan Akademi Lingdong akan melakukan hal yang sama. Saya tidak percaya Anda merusak Tianzong. Anda adalah satu-satunya dari sekte-sekte yang ada di tingkat kaisar, yang mana bukan tingkat kaisar, ada banyak raja surgawi. Dewa perang berjalan di seluruh tanah. Hanya kamu, seorang bujangan tua, yang membohongi hantu." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia tidak ingin berbicara dengan Old Xing lagi, jadi dia berbalik dan pergi. Rubah tua ini tersembunyi terlalu dalam. Selain itu, Xiao Tians juga bertanya pada Long Zhangguo tentang pecahnya sekte surgawi, tetapi Long Zhangguo tidak tahu, atau Long Zhangguo dan lainnya, mereka tahu terlalu sedikit tentang sekte tersembunyi ini, di kerajaan naga. Pada saat ini, keraguan Xiao Tians di dalam hatinya menjadi lebih kuat, dan wajahnya di balik topeng mengerutkan kening lebih dalam.
Semakin banyak kekuatan tersembunyi yang keluar, pertama 9 katup besar Yanjing, dan kemudian sekte-sekte tersembunyi ini, satu demi satu, muncul dan menjadi semakin kuat. Di tanah kerajaan naga ini, telah diwariskan selama ribuan tahun, dan terlalu banyak hal telah terjadi. Selama periode waktu yang begitu lama, jumlah dinasti telah berubah puluhan kali. Perang bahkan lebih konstan. Ketika Xiao Tians meninggalkan kerajaan naga 5 tahun lalu, dia belum merasakan apa-apa. Tapi sekarang dia kembali lagi kali ini, dia menemukan bahwa air di kerajaan naga tidak lebih dalam dari air di luar wilayah itu. Dan kekuatan-kekuatan di luar wilayah yang telah melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkan kerajaan naga, apakah mereka benar-benar hanya mencoba untuk membagi kerajaan naga? Nah, Xiao Tians berpikir begitu sebelumnya, tapi sekarang dia punya ide lain di hatinya. Misalnya, aliansi ekstrateritorial itu, alasan mengapa mereka menargetkan kerajaan naga, adalah karena mereka takut. Apakah para pemimpin tingkat tinggi dari kekuatan ekstrateritorial itu takut pada kerajaan naga? Ada juga ibunya sendiri. Dia adalah wanita biasa yang sangat biasa tanpa kekuatan tempur apapun. Bagaimana dia menyimpulkan alamat bait suci? Juga mengeluarkan tanda dari kuil suci. Tanda untuk menekan keberuntungan. Xiao Tians melihat ke langit yang jauh, tidak peduli apa yang telah dilakukan ibunya 5 tahun lalu, dan untuk alasan apa. Dia akan melacaknya sampai akhir. 1 jam kemudian, Xiao Tians dan Xing Lao, yang telah meninggalkan gerbang King Tianzongshan, naik pesawat ke utara. Ada Wan Tiansheng untuk hal-hal ini di wilayah itu, dan Wan Tiansheng akan menjaga mereka. Raja-raja surgawi dari sekte dunia tersembunyi, para dewa perang, dapat ditaklukkan selama mereka dapat ditaklukkan, dan jika mereka tidak dapat ditaklukkan, mereka dapat dibunuh. Selain itu, kali ini, Xiao Tians mengambil puncak dari 20 dewa perang dari langit ke-11 ke langit ke-20, dan bahkan mencapai keberadaan Raja Surgawi setengah langkah. Semua dilemparkan ke Wan Tiansheng. Biarkan Wan Tiansheng juga mengajak mereka berlatih, dan biarkan beberapa Raja Surgawi maju. Penghematannya sudah cukup, dan kemudian tinggal terburu-buru. Dari hari pertama hingga hari ke-20, ke-20 prajurit ini tidak mengejar perang besar di medan perang ekstrateritorial, sehingga mereka diasah di wilayah tersebut. Jika Anda membutuhkan sumber daya, gunakan apapun yang Anda inginkan, selama Anda bisa maju. Di pihak Yanjing, Xiao Tians tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan Gao Weiwei dan Xiao Xiao. Lagi pula, ada penatua dan penatua hebat yang duduk di Yanjing, yang merupakan tempat teraman di kerajaan naga. Para kaisar yang menyembunyikan sekte itu tidak berani lewat dengan mudah. Selain itu, masih ada Xiao Zhantian, Raja Surgawi kakeknya, di keluarga Tang. Oleh karena itu, Xiao Tians membawa Xing Lao ke Northern Territory dengan percaya diri. Tidak peduli berapa banyak yang dikatakan Xing Lao, dia juga seorang pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati. Xiao Tians tidak bisa memperlakukan orang lain sebagai bawahan. Selain itu, Xiao Tians sangat curiga bahwa sekte Tianzong di belakang Xing Lao masih ada. Mungkin itu lebih kuat dari Akademi Lingdong. Adapun kata-kata Xing Lao sendiri yang menghancurkan Tianzong telah hilang, Xiao Tians tidak mempercayainya. The Great World, datang. Xiao Tians, yang sedang duduk di pesawat, bergumam dalam hatinya, melihat pegunungan besar dan sungai kerajaan naga di bawahnya, serta asap mengepul yang membumbung ke langit. Dan pada saat yang sama, tepat ketika Xiao Tians meninggalkan King Tianzong dan pergi ke utara. Di kedalaman gurun yang luas dan tak terbatas di bagian barat kerajaan naga, di pasir kuning yang dipenuhi langit, sesosok-sosok diselimuti jubah berwarna gurun, berjalan di padang pasir. Saat berikutnya, seorang penjaga pintu muncul di depannya, dan sosok itu masuk. Setelah orang tersebut masuk, portal tersebut menghilang. Kemudian sosok itu berjalan di terowongan untuk waktu yang sangat lama, dan ketika dia muncul kembali, dia mencapai aula yang sangat besar. Di kedua sisi aula, ada ukiran batu besar. Dan di bagian atas aula, ada 3 karakter besar yang terukir, gerbang God of War. Ya, ini adalah markas sekte tersembunyi di kerajaan naga, dan kekuatan sekte tersembunyi di Akademi Lingdong tidak hilang. Pada saat ini, di alun-alun di depan gerbang God of War, ada pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar setengah langkah yang duduk di kedua sisi, dengan 10 set lengkap. Keberadaan 10 kaisar setengah langkah, dan kekuatan tingkat kaisar, penguasa, dan tetua tingkat kaisar mereka tidak ada di sini, tetapi mundur jauh di bawah tanah. Pada saat ini, pria yang datang dari padang pasir melepas jubah kuningnya dan menunjukkan wajah tua. Orang tua itu membungkuk pada 10 kekuatan tingkat kaisar setengah langkah di alun-alun dan berkata, generasi ke-10 berjalan di darat, temui para diaken. 10 kekuatan tingkat kaisar setengah langkah di alun-alun mengangguk pada saat yang sama,
dan kemudian salah satu dari mereka samar-samar akan secara resmi menerobos keberadaan Kaisar, dan bertanya kepada lelaki tua itu, Lucy, bagaimana kemajuannya Tuan Muda? Apakah dia masih berada di medan perang ekstrateritorial? Orang tua dengan nama Sandi Lucy, yang juga seorang lelaki tua di akhir periode kekaisaran, mengangguk dan berkata, beritahu Tetua Agung, Tuan Muda sekarang telah menembus tingkat kekaisaran, dengan terobosan 97%. Begitu dia menerobos, dia sebanding dengan pembangkit tenaga listrik kekaisaran akhir. Selain itu, baru-baru ini, ada perang besar di medan perang ekstrateritorial, dan Tuan Muda telah mengumpulkan banyak pengalaman, dan saya yakin dia akan segera dapat menerobos ke puncak Kaisar. Diakon Agung setingkat Kaisar setengah langkah mengangguk, lalu mengerutkan kening dan bertanya kepada lelaki tua itu, kalau begitu, apakah dia masih melayani sebagai 4 Raja Surgawi di kuil Surgawi itu? Lucy mengangguk dan berkata, ya, saya juga membujuk Tuan Muda itu, tetapi Tuan Muda itu berkata bahwa Tuan Kuil Surgawi jauh lebih kuat darinya, dan keberuntungannya jauh lebih kuat darinya, jadi dia tidak akan meninggalkan Kuil Surgawi. Diakon Agung mengerutkan kening lebih dalam, mencondongkan tubuh ke depan, menatap lelaki tua itu dan bertanya, penguasa Kuil Surga. Kamu belum mengetahuinya, apakah dia dari Sekte Yinsi? Tapi tidak peduli siapa dia, tidak apa-apa untuk berani terus memanggil Tuan Muda Sekte God of War kita sebagai bawahannya. Ya, bagaimana arogansi duniawi dari gerbang God of War saya bisa menyerah pada orang lain? Bukankah ini omong kosong? Penguasa kuil surgawi mendengar bahwa dia ada di wilayah itu sekarang, mengapa kita tidak pergi menemui dia? Ini sangat berani, saya ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki. Biarkan aku, Tuan Muda Gerbang Dewa Perang, menjadi penjahatnya. Pada saat ini, Diaken setingkat Kaisar setengah langkah lainnya berbicara di alun-alun. Yah, tapi, setuju. Pertimbangan ulang. Tiba-tiba, di alun-alun, seorang diaken tingkat Kaisar God of War Gate yang setengah langkah menganggukkan kepalanya. Bersambung.